Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh bagi kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini adalah pertemuan pertama tafsir di tahun 2026. Artinya sudah 1 tahun kita tidak ketemu, dan sekarang di tahun baru ini semoga hidup kita lebih berkah, amal kita lebih semangat, dan kita lebih bisa menjauhi segala dosa. Bilangan tahun bertambah, usia berkurang, itu otomatis ya. 2025 ke 2026 kan tambah ya, tapi usia berkurang. Sampai pada akhirnya kita akan sampai pada satu titik yang sudah dicatat oleh Allah kadarnya masing-masing, yaitu kematian. Maka mudah-mudahan bertambahnya hari kita semakin baik. Adapun hari-hari yang sudah lalu tidak akan mungkin kembali. Lantar ji'al ayyamul lati madat, itu pakai lan kemudian mustahil, tidak akan mungkin kembali hari-hari yang sudah berlalu. Kemungkinannya cuma 2, apakah dipenuhi dengan kebaikan ataukah keburukan. Semoga kita termasuk yang hari-hari yang sudah berlalu dipenuhi dengan kebaikan dan menjadi amal soleh penimang kebaikan nanti di akhirat. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang kita akan bahas ayat-ayat terakhir dari Quran saya, dari surat As-Saffat, surat ke-37. Ayat ke-171. Surat ke-37 ayat ke-171. Untuk bulan depan berarti sudah masuk surat Yasin 171. Iya, ayat-ayat terakhir sampai terakhir. Ayat 171. Sudah kapan dak? Sudah. Sudah teh. Atas ketemu. Sudah kapan dak? Baik, kalau sudah kita baca ya. Surat As-Saffat surat ke-37 ayat 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Innahum lahumul mansurun. Innahum lahumul mansurun.
wa inna jundana lahumul ghalibun fatawalla anhum hatta hin فأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فتول عنهم حتى حين فأبصرهم فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم Alhamdulillah kita baca surat As-Saffat 171 sampai 182. Semoga apa yang kita baca menjadi penambah keberkahan dalam hidup kita dan menjadi syafaat nanti di akhirat. Ini lanjutan daripada ayat yang sebelumnya. Wa inna lanahnu musabbihun wa in kanu la yaquluna law anna 'indana dzikra laminal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin. Ini dua ayat yang sebelumnya itu atau tiga ayat sebelumnya itu mengenai apa ya? Mengenai ungkapan hati orang kafir nanti di akhirat. Sebuah angan-angan yang kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara prinsip keimanan itu kita harus meyakini orang kafir itu di akhirat pasti masuk neraka. Jadi siapa yang ragu janji Allah orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, maka dia bisa kufur. Jadi menghadapi orang kafir kita harus menghukumi diri dia. Orang kafir harus kita hukumi sebagaimana yang Allah hukumi mereka. Sebaik apapun orang kafir, walaupun dia baik dengan kebaikan horizontalnya, karena vertikalnya buruk, maka kita harus meyakini seperti apa yang Allah jelaskan, mereka itu adalah kafir. Nah kalau ragu orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, kita yang akan jatuh kufur. Karena ayatnya banyak ya tentang janji Allah bagi mereka. Nah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kemudian mereka menyalahkan tentang peringatan yang belum datang kepada mereka. Ini Quran surat As-Saffat 168-nya. Lau anna indana dzikram minal awwalin, kalau sekiranya di sisi kami ada pengingat minal awwalin dari generasi-generasi awal nenek moyang, lakunna ibadallahil mukhlasin, maka pasti
kami akan menjadi hamba Allah yang ikhlas, yang beriman gitu. Nah, ini mereka berupaya berapologi di akhirat, dan segala hujah, segala alasan di akhirat tidak akan diterima. Yang namanya hujah itu, alasan itu masih berlaku kalau di dunia, kalau di akhirat sudah tidak bisa. Nah, alasan mereka ditolak dengan kalimat Allah, fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Dan mereka pun kalaupun demikian akan tetap kafir, dan mereka pun pasti akan mengetahui kekufuran mereka, akan menyadari bahwasanya mereka itu adalah kufur. Tapi istilah kafir itu bahasa ideologi, bukan bahasa komunikasi. Walaupun non muslim itu dalam konsep Islam kafir, tapi dalam bahasa muamalah hindari istilah kafir. Fir kadifir. Ya, orang makan bareng. Itu bahasa ideologi yang digunakan untuk komunikasi, tidak pas. Kemudian tapi menghilangkan kalimat kufur tidak bisa, karena itu jelas ada di dalam Al-Quran. Nah, ayat yang selanjutnya ini penjelasan dari Allah mengenai janji yang akan Allah berikan kepada para utusannya, para rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Sungguh telah kami tetapkan kalimat kami atau janji kami li'ibadinal mursalin, untuk hamba-hamba kami yang kami utus sebagai rasul. Itu dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Adam dan Nabi Idris itu bukan rasul, hanya nabi. Jadi rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihissalam. Dalilnya ada dalam Al-Quran, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Kami utus engkau wahai Muhammad sebagaimana kami utus Nuh, bukan Adam. Surat apa ya? Ada di antara Al-Fatihah sampai Anas. Sebentar. Inna auhayna ilaika Quran surat An-Nisa ayat 163. Quran surat An-Nisa ayat 163 ini menjadi dalil rasul yang pertama kali itu adalah Nuh. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad sebagaimana kami utus Nuh alaihissalam. Nah, Allah sudah tetapkan janji kepada para rasul, yaitu dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, bahkan rasul-rasul yang tidak tercatat. Dan lebih banyak rasul yang tidak tercatat dalam Al-Quran daripada rasul yang tercatat, karena umat ini jumlahnya banyak sekali. Dan kasih sayang Allah mengutus kepada setiap umat adalah seorang rasul yang membawa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya apa janji Allah kepada mereka? Ini ayat yang selanjutnya, innahum lahumul mansurun. Bahwasannya mereka itu pasti akan termasuk golongan orang-orang yang diberikan pertolongan. Jadi Allah tuh adil ya. Allah nyuruh mereka untuk dakwah dengan berbagai macam cobaan, tapi Allah pun membackup mereka. Pasti kalian akan diberikan pertolongan. Yang jadi pertanyaan, apakah pertolongan itu langsung datang, apa upaya dulu di tengah musibah? Upaya dulu, musibahnya datang dulu. Karenanya tidak ada ujian yang paling berat melebihi ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Jadi kalau masalah rizki, kita kan harus lihat kepada yang lebih bawah ya. Undur ila man asfala minkum wa la tandur ila man fawqakum. Lihatlah kepada yang lebih rendah dari kita dari segi harta. Jangan lihat kepada orang yang lebih dari kita, capek gitu. Akan merasa kurang terus kalau lihat ke atas.
kalau masalah harta. Gitu. Lihatnya ke bawah supaya banyak syukur. Ya sesekali boleh lihat ke atas kalau sebatas untuk motivasi. Tapi kalau lihat ke atas terus bahaya, tikus rupa. Nah, itu bahaya, kurang syukur nantinya. Tapi kalau masalah ilmu, masalah keimanan, termasuk masalah musibah, lihat kepada yang lebih atas. Kalau ilmu lihat yang lebih atas supaya termotivasi belajar. Iman juga ibadah supaya termotivasi ibadah. Pun musibah, kalau kita ditimpa musibah, lihat orang yang musibahnya lebih berat daripada kita, baru akan terasa ringan. Walaupun berat tapi akan lebih terasa ringan. Itu dalam masalah musibah, dan tidak ada musibah yang paling berat melebihi musibah yang Allah berikan kepada para nabi. Sehingga ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asyadun nas balaan?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Rasul mengatakan, al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan orang yang imannya mendekati nabi. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, ujiannya semakin berat. Tapi bukan berarti supaya tidak diuji oleh Allah yang berat, ibadah biasa-biasa lah. Bisa capek, bisa takut diuji yang berat. Di balik ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketika hamba ini taat, ujungnya pasti kebaikan. Dan itu yang terjadi kepada para nabi. Nabi Nuh itu ujiannya apa itu Nabi Nuh? Ujiannya berat, anaknya kafir, istrinya kafir. Padahal Nabi Nuhnya saleh. Bahkan ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anakku, apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu. Artinya apa? Bukan keluarga nanti di akhirat. Kalau di dunia mungkin satu kakak, di akhirat kata Allah apa? Innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Ini jadi gambaran bahwasannya kalau satu keluarga semuanya beriman, di akhirat akan berkumpul kembali. Tapi kalau salah satu kafir aja, itu bukan bagian dari keluarga, itu keluar. Itu tentang ujian yang berat. Siapa yang gak sedih ketika Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, darah dagingmu itu bukan keluargamu? Pasti bimbang Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ya demikian ujian dari Allah kepada Nabi Nuh. Bukan hanya anaknya, istrinya pun demikian. Istrinya jatuh kufur juga. Tapi di balik ujian berat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, apa pujian Allah kepada Nabi Nuh? Innahu kana abdan syakur. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Itu hiburan dari Allah kepada Nuh alaihissalam. Dan jelas Nabi Nuh itu adalah di antara ulul azmi, nabi yang 5 nabi yang mulia di antara para nabi. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, bapaknya kafir, bahkan mau dibakar oleh Namrud ya. Tapi hiburan dari Allah datang juga, anak-anaknya jadi nabi semua. Nabi Ishak, Nabi Ismail. Ujiannya berat, diuji oleh apa? Dihibur oleh Allah dengan nikmat. Nabi Musa alaihissalam dibuang ke sungai supaya selamat ya, dari kejaran Firaun. Tumbuh besar ketahuan sama Firaun ada laki-laki. Jadi kalau zaman Firaun itu yang punya anak laki-laki tidak aman. Kenapa Nabi saya hampir bilang Nabi Firaun. Kenapa Firaun mau membunuh laki-laki? Takut menjadi saingan, takut menjadi lawan. Ternyata muncullah Nabi Musa yang beranjak dewasa, itu kan mau diburu sama Firaun. Akhirnya lari ke wilayah Madian, sembunyi di bawah pohon. Disitulah doa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Quran surat Al-Qasas. Wahai Allah, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang kau turunkan saat ini juga. Karena
kalau tidak diselamatkan pasti ketangkap itu Musa oleh Firaun. Tiba-tiba melihat ada dua wanita yang lagi menimba air dan dia kesulitan untuk menimba karena berat. Sementara kedua wanita ini disuruh bapaknya air itu untuk hewan piaraannya, hewan gembalaannya. Nabi Nuh akhirnya Nabi Musa akhirnya inisiatif untuk membantu, dan yang keduanya merasa terbantu akhirnya pulang dan ceritalah dua putri ini kepada bapaknya, wahai ayahku, tadi kami kesulitan, ternyata ada laki-laki baik yang membantu kami. Akhirnya kata ayah ini bilang kepada salah satunya, tolong panggil laki-laki itu. Pas di depan ayahnya, laki-laki ini, ayah ini bilang, makasih sudah membantu putri kami, sebagai ucapan terima kasih silahkan engkau untuk menikahi salah satu dari dua putriku. Itu Nabi Musa. Tapi ini hanya terjadi kepada Nabi Musa. Kalau ada perempuan yang lagi nimba, jangan berharap demikian. Bantuan yuk, sugan we gitu. Dan ternyata dia dinikahi. Dinikahinya apa? Dinikahi dengan putri ini. Siapa nama bapaknya? Ada riwayat yang mengatakan nama bapaknya itu adalah Nabi Syuaib. Walaupun ada yang mengatakan bukan Nabi Syuaib, tapi sejaman dengan Nabi Syuaib. Sejak Nabi Musa diangkat menantu, sejak itulah ada jaminan dari mertuanya akan selamat dari kejaran Firaun. Maharnya apa? Maharnya itu berbentuk bekerja untuk menggembala ternak mertuanya. Nah, ini dalil bahwasannya mahar itu boleh dengan ijarah, boleh dengan pekerjaan jasa fisik, itu boleh. Jadi tidak harus barang mahar itu. Mahar berbentuk bekerja itu juga boleh. Itu Nabi Musa selamat. Sejak itu Nabi Musa tidak pernah lagi khawatir dengan kejaran Firaun. Jadi di balik ujian yang berat, Allah berikan solusi akhir yang manis. Dan yang Nabi Isa alaihissalam pun demikian ya, diuji fitnah berbagai macam. Ibunya dituduh zina oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani dianggap sebagai tanda petik istrinya Tuhan, karena Nabi Isa anak Tuhan. Nah, kita yang umat Islam pertengahan, bukan wanita pezina, tapi dia adalah wanita mulia, tapi tetap anaknya itu adalah Nabi, bukan anak Tuhan. Kita pertengahan. Nah, diuji demikian, Allah pun memberikan pertolongan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Ketika mau dibunuh, akhirnya dirubah dengan sosok yang serupa dengannya. Sehingga Allah katakan wa ma qatalahum wa ma qataluhum wa ma salabuhum walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahu. Tapi mereka diubah dengan sosok yang mirip. Jadi dalam konsep Islam, Nabi Isa itu tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh. Hanya menurut agama Nasrani yang meyakini Nabi Isa itu disalib sebagai penebus dosa. Itu yang mereka yakini demikian. Nabi Muhammad pun kan gitu ya. Nabi Muhammad itu diuji oleh Allah, walaupun manusia yang mulia, tetap manusia biasa Perang Badar jumlahnya berapa itu? 300 ya. Umat kafir 900. Rasa khawatir melihat pasukan besar itu lumrah biasa. Tapi apa ketika itu? Nabi berdoa, Allahumma intuhlak hadhil isabah min ummatil Islam innaka lan tu'bada abadan. Wahai Allah, sekiranya umat yang kecil ini binasa saat perang Badar ini, nggak ada lagi yang menyembah, karena semuanya wafat syahid. Jadi engkau Tuhan yang tidak ada makhluk yang menyembahnya. Tapi alhamdulillah jumlah yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar. Yang menjadi pertanyaan, apa kuncinya? Ujian yang Allah berikan kepada mereka begitu besar, tapi ujungnya manis. Kuncinya itu adalah silah billah, hubungan dengan Allah yang selalu ditawan. Nabi itu kan ujiannya berat, tapi kan tidak ada orang yang lebih soleh daripada Nabi. Maka di balik ujian yang berat, ujungnya itu akan baik. Tapi poinnya, setiap manusia pasti punya
ujiannya masing-masing dan punya masalahnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Nah, ini para nabi innahum lahumul mansurun, dan mereka itu pasti akan mendapatkan pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami mereka itulah pasti yang akan menang. Maka setiap para nabi berperang pasti menang, kecuali beberapa nabi yang memang akhirnya tragis ya, dibunuh ya. Ada beberapa nabi kan yang memang dibunuh. Tapi kalau melihat ulul azmi yang 5 ini, 5-5-nya selamat dan 5-5-nya menang, karena memang dekat kepada Allah. Fatawalla anhum hatta hin, maka berpalinglah engkau Nabi Muhammad dari mereka, daripada orang-orang kafir. Ini jadi ada kalanya dengan orang kafir itu kita berdebat, berdiskusi. Ada kalanya dengan mereka itu kita udahlah berpaling. Karena walaupun berdiskusi itu percuma. Walaupun memang dalam Islam khusus kepada Bani Israel ada perintah untuk berdialog ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahlul kitab, marilah kita berdiskusi tentang konsep agama kita, yaitu tauhid. Ini artinya apa? Ajaran pertama Bani Israel itu adalah tauhid. Alla na'budu illallah, yaitu tidak mempersekutukan Allah. Ada kalanya kita ngajak mereka berdialog, tapi ada kalanya kita harus meninggalkan mereka. Tidak perlu disibukkan dengan mereka. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan yang paling utama, kenapa kita harus berpaling dari mereka dan orang-orang buruk, supaya kita tidak terpengaruh oleh mereka. Karena al-arwahu junudun mujannadah, ruh itu saling bersekutu. Kalau kita sering bergaul dengan orang tidak baik, ruh kita itu akan bersekutu dengan ruh dia. Lama-lama akan seperti mereka. Syukur-syukur sih mereka yang akan seperti kita. Tapi al-insanu ibnul bi'ah, manusia itu anak lingkungan, sangat mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan. Makanya kenapa kita itu bukan hanya tidak boleh berbuat buruk, tapi juga tidak boleh masuk ke wilayah yang buruk. Paling tidak, kalaupun tidak terpengaruh menjadi buruk, paling tidak khawatir menjadi fitnah. Saya kan suka disindir sama teman, dakwah maulah di masjid lah, teman soleh di masjid mah. Cing dakwah mah ke karaoke kemana? Ya ternyata saya dakwah ke sana pakai mobil, plat nomornya hafal. Nah, mobil eta didinya. Coba pandangan orang ketika melihat mobil saya ada di sana apa? Oh ternyata dugem. Padahal saya lagi mendakwahi orang-orang yang terlena gitu. Tapi karena itu tempat buruk, mobil saya ada di sana, stigma orang apa? Pasti akan buruk. Sebagaimana kita tidak boleh suuzon kepada orang lain, memancing orang suuzon kepada kita pun tidak boleh. Dan iman kita tidak ada yang tahu ya. Lagi di masjid mah lagi soleh-soleh, nah. Tapi kalau lagi di luar, lagi muamalah, lagi gaul, boleh jadi iman kita jatuh gitu. Maka kenapa harus bergaul dengan orang-orang yang saleh? Fa'absirhum fasawfa yubsirun, maka tunjukkanlah kepada mereka, maka mereka pasti akan melihat azab yang Allah akan berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang kafir kalau menunda taubatnya atau meninggal dalam kondisi kufur. Dan dalam masalah iman itu jangan enak gak enak. Ketika kita beriman, jangan eweh pakai dengan non muslim. Dampak dari enak nggak enak itu ujungnya tidak baik. Abu Talib ya. Abu Talib itu kan dalam masalah iman masih eweh pakai dengan saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal. Ketika Abu Talib mau meninggal kan, Nabi mendakwahi, Abu Talib masuk Islam lah. Hidupmu sudah baik, akhirilah dengan yang baik. Tapi kan di sebelah kirinya Abu Jahal ngijepan supaya tidak masuk Islam. Abu Jahal bilang, apakah kau hendak meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya kan tidak enak Abu Talib meninggal dalam kondisi kufur. Jadi kalau dalam masalah iman itu harus tegas,
tidak boleh abu-abu, tidak boleh abu-abu. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, silakan ibadah sesuai kepercayaan kalian, bagiku agamaku. Maka bagi kita adalah agama yang kita anut ini. Kemudian selanjutnya, afa bi'adzabina yasta'jilun, apakah mereka hendak menyegerakan azab yang akan diberikan kepada mereka. Nah, ini biasanya tantangan orang kafir. Kalau sekiranya agama ini benar, maka tunjukkanlah azab karena kekufuran kami. Biasanya mereka menantang azab. Seperti siapa? Fir'aun ya. Atau ini bala tentara Fir'aun. Ketika tidak percaya dakwah Nabi Musa, apa kata bala tentara Fir'aun itu? Hai Musa, mana sini taraje tangga? Ada apa? Aku mau naik ke tangga dan aku mau melihat di mana Tuhanmu berada. Karena Nabi Musa mengatakan Tuhan itu ada di atas. Tapi pas kemudian, maksudnya ini ngelelewe, pas naik ke atas, mana Tuhanmu tidak ada. Sehingga tentaranya bilang Tuhan kami itu adalah Fir'aun. Dan memang Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Tuhan kami itu adalah faqala ana rabbukumul a'la. Dan Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan yang tinggi. Nah, ini mereka menantang kepada Allah, afa bi'adzabina yasta'jilun, apakah mereka hendak ingin disegerakan azab kami akan kami turunkan kepada mereka. Fa idza nazala bisahatihim fasa'a sabahal munzarin, dan apabila datang kepada mereka azab mereka, maka buruklah pagi hari mereka. Nah, ini ahli tafsir mengatakan kebanyakan azab yang Allah turunkan kepada mereka itu berlangsung di malam hari ketika gelap. Ini menambah ketakutan mereka ya. Makanya di akhirnya itu Allah katakan fasa asabah al munzarin, maka buruklah pagi hari orang yang mendapatkan peringatan tersebut. Kalau azabnya pagi hari, walaupun tidak mungkin lepas dari azab, tapi paling tidak cahaya terangnya. Tapi kebanyakan azab itu berlaku ketika malam hari, sehingga pagi harinya sudah porak-poranda, sudah menakutkan, atau mungkin dari malam hari pun sudah takut, gelap dan menakutkan. Ini kata Allah, fasa asabah al munzarin, maka buruklah pagi mereka. Dan Nabi pun biasanya mengintip dan menyerang orang kafir ketika berperang itu malam hari, sehingga pagi harinya menjelang subuh Nabi menyerang, yaitu ketika mereka lagi lalai, tidak siaga, diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang malam hari itu banyak peristiwa yang terjadi juga walaupun dalam kondisi aman ya. Makanya kenapa Allah banyak bersumpah waktu malam, wal-laili idza yaghsha, dan demi malam hari ketika gelap gulita. Kalau dalam konsep Islam kan malam hari itu diawali dari maghrib. Dalam hadis Muslim Nabi mengatakan kalau sudah datang waktu maghrib maka tutuplah pintu-pintu rumah, karena jin itu banyak berseliweran ketika waktu maghrib. Dulu orang tua kita suka bilang, masuk ke rumah kade sarupna. Sarupna itu nggak tahu artinya apa ya. Dan kalau sarupna itu diartikan bahaya jin di luar, ternyata ada dalilnya. Jin itu berseliweran ketika datang waktu maghrib. Makanya kenapa pintu itu diutamakan harus ditutup. Jadi tempatnya jin itu waktunya ketika malam hari dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim juga jin itu kebanyakan di pasar. Nah, itu jadi jin itu berseliweran di pasar. Tapi bukan berarti yang dagang di pasar jin, bukan. Tapi memang makanya suasana di pasar itu kan panas ya. Karena uang berputar panas. Jangan lama-lama di pasar, karena di situ tempat jin. Dan yang ketiga adalah jin itu banyak di kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Al-khubus jin laki-laki, al-khaba'is jin perempuan. Jadi jin itu ada jenis
kelaminnya. Dan mereka pun beribadah sebagaimana kita beribadah, dan mereka pun menikah sebagaimana kita menikah. Tapi wallahu alam mereka ada perceraian atau tidak. Fatawala anhum hatta hin, maka berpalinglah dari mereka sampai waktu tertentu. Fa'absir fasawfa yubsirun, dan lihatlah kepada mereka, maka mereka pun akan melihat azab yang Allah akan berikan kepada mereka. Definisi mereka itu berarti bukan hanya yang lalu ya, juga orang kafir yang ada saat ini dan yang akan datang. Hanya bedanya mungkin ketika zaman Nabi azabnya disegerakan, ketika sekarang azabnya ditunda nanti di akhirat. Lalu di akhirnya ini pujian Allah terhadap Allah sendiri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah bertasbih untuk dirinya. Subhana rabbika, maha suci Allah Tuhanmu hai Muhammad, rabbil izzati amma yasifun, Tuhan pemilik izzah kemuliaan, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati dengan keburukan. Jadi ini ada dua hal dalam ayat ini. Pertama, kalimat subhanallah itu diucapkan ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah atau bagi agama ini. Misalnya ada yang mengatakan Allah punya anak, maka kita ucapannya subhanallah, maha suci Allah. Atau misalnya ada yang menistakan agama ini, ajaran Islam itu tidak relevan, maka ucapannya subhanallah. Bukan ketika melihat pemandangan yang bagus. Kalau lihat pemandangan bagus, ucapannya adalah masya Allah. Kalau dia meninggal atau kena musibah, ucapannya inna lillahi. Kalau punya rizki, alhamdulillah. Punya dosa, astagfirullah. Lapar, inna lillahi. Karena bagian ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini yang seringkali kita baca ketika di akhir doa. Cuman ini kan pujian Allah untuk Allah. Kata Allah, Subhana, maha suci Tuhanmu wahai Muhammad. Ini setelah kata Rabb ada ka. Subhana rabbika. Allah yang mengatakan, memuji Allah, maha suci Tuhanmu wahai Muhammad. Berarti kalimatnya pakai ka. Tuhannya Nabi Muhammad, Allah yang menyebutnya. Nah, kalau kita berdoa karena kita yang memuji Allah, maka ka-nya diganti pakai na, Tuhan kami. Subhana rabbina. Karena kita yang memuji Allah, bukan Allah yang memuji zatnya. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Tuhan kami. Maha suci Allah Tuhan kami, Tuhan pemilik izzah dari apa yang mereka sifati. Biasanya kan kalau di akhir doa ya, Subhana rabbika itu memang redaksi ayatnya demikian. Karena Allah yang memuji zatnya. Maha suci engkau wahai Tuhan, maha suci Tuhanmu wahai Muhammad. Maha suci Tuhan engkau wahai Muhammad. Berarti Allah memuji zatnya. Nah, karena kita yang mengucapkan, maka kita memuji Tuhan kita yaitu Allah. Maka ka-nya diganti menjadi na. Kalimat kau dirubah menjadi kami. Menjadi subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini Quran surat As-Saffat. Poinnya adalah setiap manusia diuji oleh Allah. Tidak ada ujian paling berat yaitu kecuali ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Maka ketika masalah ujian, lihat yang lebih berat daripada kita. Bukan hanya lihat ujiannya, tapi lihat juga bagaimana mereka lepas dari ujian, yaitu dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan.
Untuk selanjutnya pekan depan tuh udah Ramadan belum? Tafsir bulan depannya belum ya? Belum ya. Sekarang masih bulan Rajab, tanggal 17-an ya, Sya'ban ya. Ramadan tanggal 1, tanggal 19 ya. 19 berarti ya Pak. Sedikit ya, yang masih punya utang nanti di bulan Sya'ban maksimalkan. Kalau dari sekarang bisa ya alhamdulillah, tapi paling tidak bulan Sya'ban nanti dituntaskan utang-utang. Kalau punya, wallahu a'lam. Mungkin ada yang mangga Ibu. Gini Pak Ustadz, untuk soal cerita Nabi Yahya itu kan beliau dipenggal ya kepalanya. Bukankah tadi Tuhan berjanji untuk memberikan pertolongan? Apakah ada hikmah di balik cerita itu? Itu saja. Jazakallahu khairan. Kuliah si calon kuliah di ITS ambil apa? Ambil hikmahnya. Hikmahnya itu pertama, secara umum Nabi itu ujungnya itu manis, kecuali beberapa Nabi ya. Hikmahnya itu yang pertama, bahwasannya bagi orang beriman itu sebetulnya dalam konteks jihad, mau menang mau kalah sebetulnya menang. Kalau menang di dunia berarti ia mendapatkan pertolongan, Allah segerakan kemenangan. Kalaupun meninggal syahid. Dan dalam hadis Bukhari itu kan orang yang syahid itu walaupun secara lahiriah sakit ya, ditusuk, dibunuh, dipenggal, tapi kan dalam hadis Bukhari itu ruh orang yang meninggal syahid itu berharap bisa dihidupkan lagi dan dibunuh lagi, dihidupkan lagi, dibunuh lagi, dihidupkan lagi, dibunuh lagi. Artinya orang yang syahid itu sebetulnya mendapatkan kenikmatan yang tak terhingga ya, sehingga berharap bisa perang lagi, syahid lagi. Tapi lahiriah kita kan kelihatannya begitu tersiksa ya, dibunuh, dipenggal, dibantai, disiksa. Nah itu beda antara alam dunia dengan alam ruh nanti di akhirat ya. Akan ada nikmat yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kan miniatur cerminan kita itu, cerminan baik kita itu kan para nabi ya, baik mereka yang akhirnya menang maupun kalah. Yang akhirnya menang sebagai pelajaran bahwasannya di balik ujian yang Allah berikan kepada kita, ujungnya itu manis. Tapi di sisi lain, kalaupun tragis seperti Nabi ya, itulah ketetapan Allah. Jangankan kita, para nabi pun ujiannya berat dan akhirnya tragis. Tapi tragis yang sifatnya di dunia, ujungnya itu adalah baik. Apalagi kalau diliputi dengan sabar ya. Kan satu-satunya amalan yang pahalanya tanpa batas itu hanya sabar. Saum itu ada batasnya walaupun rahasia Allah. Salat 10 sampai 700 kali lipat, sedekah pun demikian. Tapi kalau sabar itu kan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Tanpa hisab berarti tidak ada batasnya. Maka pahala yang paling besar itu adalah pahala sabar. Kalau konteks sekarang ya, kita diuji sakit yang berat gitu. Kan kemungkinannya dua ya, sembuh atau meninggal. Kalau sembuh ya alhamdulillah, berarti ujiannya lewat. Ini mungkin ilustrasinya seperti para nabi yang diuji, ujungnya sembuh. Walaupun baik itu ujiannya sifatnya
di penjara kayak Nabi Yusuf, atau mungkin ujiannya seperti sakit sendiri kayak Nabi Ayub, ujungnya sembuh. Tapi boleh jadi juga akhir daripada sakit itu adalah meninggal. Tapi kan bukan masalah meninggalnya, tapi proses ketika sakitnya, sabar atau tidak. Makanya kenapa sakit itu bisa menjadi penggugur dosa, bukan sakitnya tapi sabarnya. Kalau sakitnya yang menjadi penggugur dosa, banyak orang kafir yang sakit dan meninggal. Tapi yang menjadi penggugur dosa itu bukan sakitnya, tapi sabar dan ridha menerima takdir sakit. Mungkin saya sedikit berbicara tentang saya sedikit ya, tentang almarhumah ibu. Itu kan sakitnya lumayan ya, sakit lama berkepanjangan. Tapi kebetulan yang sering mendampingi kan saya, karena di Bandung ya. Perasaan tidak pernah mendengar sedikit pun mengeluh. Kunaon Allah teh kieu, enggak pernah, alhamdulillah. Bahkan ketika di akhir hayatnya pun kalimat terlontar, insya Allah mamah maridho dengan ujian sakit ini. Itu yang menyebabkan anak-anak itu lepas ikhlas. Nah jadi bukan sakitnya tapi sabarnya. Jadi seberat apapun ujian yang Allah hargai itu adalah sabarnya. Walaupun ketika diuji sakit kita maksimal harus ikhtiar berobat, itu harus. Jangan ketika sakit sabar we lah. Nanti ke dokter sabar we. Kita mah Korea. Berobat itu wajib karena perintahnya tadau, berobat lah. Tapi yang namanya dokter itu hanya mengobati, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Betul ya Pak Dokter ya? Betul. Pak Dokter itu mengenai masalah penyakit. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik Bu. Yang pertama Nabi dan Rasul, kalau Rasul kan diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau misalnya menjadi alasan bahwa Nabi Adam, Nabi Idris mungkin masih sedikit gitu ya warganya gitu. Sebenarnya kan berikutnya juga kan seperti mungkin Nabi Zulkifli dan lain-lain gitu, Yasin dan sebagainya. Itu mungkin sudah lebih banyak umatnya gitu ya, tapi kenapa tidak menjadi Rasul gitu ya, kalau definisi Rasul itu adalah mendapat wahyu dan menyampaikan kepada umat. Karena walaupun sedikit seperti Nabi Adam, mungkin kan anak-anak tetapnya harus diatur kan, punya anak-anak harus gimana gitu. Itu perlu aturan yang pertama. Yang kedua, saya juga meyakini bahwa kita memang tidak boleh suudzon dan tidak boleh mengundang orang lain untuk suudzonnya. Itu kan pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika itikaf kan, beliau bersama istrinya Sofia kemudian beliau memperkenalkan kepada yang ini istri saya gitu kan, khawatir orang menjadi suudzon Rasulullah dengan siapa gitu kan. Jadi sebegitu hati-hatinya gitu. Tapi kalau lihat, karena saya pernah baca kisah di zaman Sultan Nimrod ya, ada wali disebutnya yang memang dia sengaja membeli miras kemudian mendatangi PSK lah gitu, itu untuk diamankan gitu, untuk diselamatkan gitu. Jadi miras itu dibeli oleh dia agar orang tidak banyak yang mampu gitu kan, sehingga orang memang mengecap dia itu orang yang tidak baik gitu kan, sehingga ketika meninggalnya kan tidak ada yang mengurus gitu. Nah gitu kan, kemudian tapi waktu sebelum meninggal dia sudah bilang ke istri, nanti akan Sultan sendiri yang akan mengurus jenazah saya gitu lah. Itu kan ikhtiar dia ya untuk melindungi orang lain, walaupun akhirnya menjadi cap negatif buat dia gitu. Nah ini bagaimana kaitannya dengan mencegah orang lain berbuat suudzon gitu ya. Yang terakhir, ini tidak ada kaitan dengan materi hari ini, cuma saya penasaran karena sempat lewat di Instagram saya tentang perbedaan antara nafkah dengan uang belanja gitu ya. Dia menyatakan bahwa itu berbeda gitu. Saya jadi teringat kisahnya Hindun kalau nggak salah sampai meminta izin untuk mengambil beberapa lembar uang dari kantong suaminya gitu ya. Nah, apakah memang ketika seorang suami memberikan
uang gitu ya kepada istrinya itu harus jelas ini uang belanja, ini uang untuk istrinya atau gimana sebetulnya, ataukah karena khawatirnya ketika diberikan ini uang belanja, namanya uang belanja berarti kan buat sekeluarga gitu kan, sehingga apakah ada hak istrinya untuk memiliki secara utuh ini buat saya gitu. Mungkin ketika dia butuh untuk sodako atau untuk dia butuh untuk memberi suatu keperluan pribadinya gitu. Nah itu apakah sedetail itu diatur sampai harus katakanlah ijab kabulnya ini untuk belanja bulanan, ini untuk istrinya sendiri full, katakanlah misalnya mungkin 100.000 atau berapa gitu. Bukan masalah nominalnya, cuma khawatirnya ketika misalnya seorang istri terutama mungkin yang tidak bekerja misalnya itu mengambil uang dari uang belanja itu yang seharusnya diperuntukkan untuk keluarga gitu, tapi dia pakai untuk kepentingan dirinya sendiri misalnya untuk ya balik keperluan gitu. Nah itu apakah seperti itu? Karena saya tuh melihat jangan-jangan ini tidak muncul istilah uang belanja pada awal turunnya kewajiban nafkah, karena istilahnya nafkah ya dari suami itu. Kalau saya lihat sepanjang yang saya tahu orang Arab itu kan yang belanja itu laki-laki ya. Saya dulu pernah punya saudara yang di Jeddah, dia bilang nggak pernah belanja memang istri itu ya, semuanya suami yang belikan gitu. Jadi seolah-olah ketika seorang suami memberikan uang pada istrinya memang hanya untuk dirinya sendiri gitu, tidak ada kepentingan untuk keluarga. Nah itu seperti apa? Takutnya ada salah kepemilikan sehingga menjadi salah juga penggunaannya. Itu jazakallahu khairan. Yang pertama itu yang membedakan antara Rasul dengan Nabi itu jumlah umat itu hanya salah satu faktor yang tapi tidak mutlak. Ya Allah yang maha tahu ya. Kenapa menjadikan ini Rasul, kenapa ini menjadikan Nabi. Hanya mungkin kalau melihat Nabi Adam dan Idris, tidak dipungkiri kan umat orangnya memang sedikit ya. Itu yang dijadikan dalam literatur klasik itu sebab mereka tidak dijadikan Rasul. Tapi jumlah yang sedikit itu bukan menjadi faktor yang pasti. Karena banyak juga boleh jadi Nabi diutus di tengah umat yang banyak, tapi dia tidak jadi Rasul, jadi Nabi. Yaitu hak prerogatif Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya memang yang menjadi pembeda itu Rasul tugasnya jauh lebih berat daripada Nabi. Wallahu a'lam bishawab ya. Secara pasti apa alasan-alasan yang itunya gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya aturan yang dipakai berarti aturan kan Nabi tidak menyampaikan apapun atau gimana? Hanya untuk dirinya dan mungkin keluarga dekatnya ya. Kayak Nabi Adam itu kan bukan Rasul, Nabi, tapi kan bukan berarti tidak berdakwah kepada keluarganya. Hanya kepada keluarganya, diri dan keluarga terdekat lah. Mendapat wahyu tapi bukan risalah. Kalau risalah itu kan untuk disampaikan menjadi sebuah agama. Tapi kalau wahyu yang kepada Nabi itu hanya untuk dirinya dan ajaran yang melekat kepada orang terdekat lah. Beda dengan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu kan Nabi Ibrahim punya suhuf ya. Itu akan menjadi sebuah ajaran yang besar gitu, risalah gitu. Itu bedanya Nabi dan Rasul. Jadi terlepas apapun perbuatan umat yang lain ya sudah berurusan dia gitu. Iya, betul. Kemudian yang kedua, apa tadi Bu ya? Yang Sultan Murad. Oh iya. Jadi gini, bagaimanapun juga kita harus melihat skala prioritas ya. Ketika saya berdakwah di tempat yang tidak baik gitu ya, tempat prostitusi atau di karaoke, sangat kecil kemungkinan perkataan saya didengar dan besar kemungkinan saya yang tergoda. Kok gitu ngapain saya ke sana? Saya tahu gimana diri saya. Nah, kok gitu nggak ada, udah mah dicap orang lain jelek gitu kan. Yang kedua potensi tergodanya besar gitu kan. Yang ngapain ke sana gitu ya. Bayangkan orang ratusan puluhan di sana tidak baik, saya sendirian. Wahai orang-orang yang beriman,
Kan kata orang eling tuh gitu kan. Beda kasusnya dengan yang tadi. Dia fokusnya menyelamatkan satu orang gitu kan, sehingga membeli atau menyelamatkan wanita yang tidak baik ini. Kan ingin menyelamatkan satu orang yang dalam hitungan dia kalau diselamatkan potensi selamatnya besar. Nggak peduli penilaian orang, yang penting dia itu bisa selamat. Toh ada saksinya, yaitu istrinya. Paling tidak disolatkan oleh istrinya, oleh keluarganya. Itu kalau saya melihat sih ini ya, probability yang dilihat ya. Kalau kecil yang ngapain ke sana? Itu mengenai hal yang demikian. Kemudian yang ketiga, ini masalah nafkah ya. Pada akhirnya ujungnya itu komunikasi antara suami dan istri. Jadi hubungan suami istri dan fikih yang berkaitan dengannya, ujungnya sangat erat kaitannya dengan budaya juga. Betul tadi Ibu sampaikan, di Arab itu tugas istri itu, mohon maaf ya, tugas istri itu yang paling utama tuh hanya melayani biologi suami, hanya itu. Yang namanya belanja, ngurus rumah tangga, semuanya itu adalah suami. Karenanya mereka itu hukum waris betul-betul seperti yang ada di dalam Al-Quran. Laki-laki bekerja, suami itu istri itu udah diam di rumah, hanya mengurusi, mohon maaf, biologi suami, hanya itu. Ya mungkin rapi-rapi rumah lah ya. Lebihnya itu adalah urusan suami. Maka wajar kalau suami meninggal, istri dapat 1/8 dari total harga. Kalau punya anak, kalau tidak punya anak 1/4. Tapi ternyata hukum waris itu ketika dimasukkan ke Indonesia, iklim Indonesia itu beda dengan Arab. Yang namanya istri itu perannya lebih banyak daripada di Arab. Suami, kalau istri tidak bekerja ya, suami mencari nafkah, istri walaupun tidak bekerja tapi menghandle rumahan, belanja, masak. Lebih banyak perempuan lah daripada laki-laki, walaupun laki-laki ngebantu. Maka muncul yang namanya kompilasi hukum Islam. Harta yang didapat setelah pernikahan itu adalah harta bersama. Sumbernya dari manapun, mau dari suami maupun dari istri. Terlepas atas nama siapa. Apakah atas nama suami, apakah atas nama istri. Saya misalnya bekerja, istri tidak. Saya beli rumah atas nama saya. Nanti misalnya terjadi perceraian atau saya meninggal, harta itu dianggap harta bersama dulu. Itu namanya gono bini. Dipecah menjadi 2, 50% milik saya, 50% milik istri. Saya meninggal duluan ya, maka istri dapatnya setengah itu milik istri, gak diganggu gugat, dan istri dapat 1/8 dari 50 yang bagian saya. Nah, sisanya baru milik ahli waris yang lainnya. Kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, berarti istri dapat 50% yang milik dia dan dapat 1/4 dari yang 50% milik saya. Itu dalam kompilasi hukum Islam. Kenapa gitu? Karena para ulama yang membuat kompilasi hukum Islam itu, mereka melihat walaupun istri tidak bekerja, tapi istri di Indonesia itu lebih banyak perannya daripada di Arab. Apalagi kalau istrinya bekerja. Apalagi kalau istrinya ikut bekerja. Tapi ini menjadi masalah juga, harta bersama ini. Kalau terbalik, istrinya banting tulang, bekerja, ngurus rumah tangga, suaminya mancing, main manuk, gitu. Ternyata cerai. Ujungnya apa? Suami bilang, ini kan didapatnya setelah pernikahan atau bersama, bagi 2 heula. Padahal yang banting tulang adalah istrinya. Nah, ini ada masalah juga seperti dalam kompilasi hukum Islam ini. Makanya sekarang ada ini kan, ada perubahan lagi aturan. Ada yang namanya membuat perjanjian dalam pernikahan, pisah harta. Itu dibolehkan juga. Ya ujungnya mana? Kembali ke yang tadi ya, masalah nafkah ataukah uang belanja. Ujungnya mah kalau saya melihat itu masalah komunikasi sih. Kalau saya ke istri, nih uang sebulan ya.
mangga anggo terserah. Dan saya nggak pernah bertanya buat apa gitu. Artinya mau dipakai istri untuk apapun ya terserah gitu. Atau mau dibagikan ini 20% buat istri belanja, itu mah kalau saya sih teknis sih. Kalau saya itu teknis komunikasi suami dan istri. Tapi secara fikih tidak ada aturan itu ya. Nggak ada sampai sedetil itu, nggak ada. Ada banyak dalam fikih itu, dalam prakteknya longgar, diserahkan kepada komunikasi, apalagi dalam pernikahannya. Itu masalah. Barusan yang tadi yang menjelaskan itu berarti kalau begitu melihat kondisi di Indonesia misalnya, berarti tiap negara pembagian Sangat mungkin berbeda. memang begitu. Iya. Berarti itu sudah menyalahi aturan dari Allah. Enggak begini. Yang namanya istihad itu kan istihad itu hukum yang muncul atas problematika yang baru. Dalilnya ada, hukum waris itu jelas ada dalam Quran. Yang menolak hukum waris jatuhnya kufur. Tapi masalahnya ini ada iklim problematika yang baru. Antara kontribusi istri di suatu wilayah dengan wilayah lain itu beda. Kompilasi hukum Islam itu muncul untuk menghargai peran istri walaupun tidak bekerja, tapi faktanya manajer rumah tangga itu istri. Beda dengan di Arab. Di Arab itu istri itu betul-betul diem. Hanya suami datang melayani suami, udah semuanya suami yang handle. Maka wajar dia dapat 1/8 kalau suaminya meninggal. Tapi di Indonesia istri itu kan paciwuh ya. Ngangkat galon juga sebagian istri. Buntulin genteng istri gitu kan. Tambal ban istri. Maka hadirnya kompilasi hukum Islam itu bukan menegasikan hukum waris sebetulnya. Tapi ini ada kondisi yang hukumnya belum dibahas nih kondisinya. Itu walaupun ujungnya tetap nanti hakim yang memutuskan di pengadilan. Kalau masalah harta, wallahu a'lam. Istihad itu bisa, fikih itu bisa kembali dinegosiasikan gitu sesuai dengan tidak bisa gini. Hukum fikih tidak bisa berubah kalau dalilnya jelas ada dan masalahnya tidak berubah. Tapi ketika dalilnya ada tapi konteksnya berubah, itu ada peluang istihad. Tapi istihad itu bukan berarti logika ansih, bukan hanya logika, tapi tetap merujuk kepada dalil yang ada. Itu tentang istihad. Wallahu a'lam. Mungkin ini seperti contoh ayat potong tangan itu kan. Ya. Itu kan sempat itu kan tidak. Iya, kayak potong tangan. Zaman Nabi kan dalam Quran jelas ya, wajib potong tangan mencuri. Tapi tidak dijelaskan konteksnya ketika zaman Nabi kadarnya berapa yang dicuri sehingga potong tangan. Pada zaman Umar ada yang mencuri, tetapi mencuri karena untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak mencuri lapar meninggal. Maka mencuri pilihan alternatif yang tidak ada alternatif lain. Ketika diadukan oleh korban pencurian, ini dia mencuri hartaku. Kata Umar apa? Kamu kenapa mencuri? Aku tidak mencuri, aku mati. Sama mama dipotong enggak? Enggak. Kalau kita tidak melihat ruang istihad di situ, sama Umar pasti akan dipotong. Makanya ada yang mengatakan Umar itu bapak istihadnya sahabat. Karena istihad dalam hal tersebut. Walaupun tetap istihad tidak boleh sembarangan ya. Tidak boleh kayak sedikit. Kayak ada yang lagi kerja di rumah beberapa waktu lalu, lagi nguriak gitu kan. Datang waktu azan, ladennya bilang, "Mang, sholat yuk, kiblatnya ke mana?" Ah, orang istihad we ke mana we lah kiblat. Eta malah istihad eta mengarang. Atau timbal kiblat tinggal naros kiblat ke mana gitu kan. Istihad we lah kiblat mah ke mana gitu kan. Eta mah bukan istihad yang ngahiwal. Nah, itu mengenai istihad. Wallahu a'lam. Sudah siang ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin dicukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf segala kekurangan, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.